selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang pajak peristiwa yang akan kamu alami di pertengahan bulan April 2025 untuk zodiak Gemini. Oke, buat para Gemini, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya. Untuk tarik energinya kamu di sini Gemini 2025. Gemini. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri, siapa tahu dengan personal reading dapat saran terbaik plus banyak fakta-fakta baru yang mungkin juga bisa terbuka seperti itu ya tentang hal yang kamu readingin gitu. Oke, langsung aja Gemini, apa tuh peristiwanya di pertengahan April Kak yang akan Gemini alami? Yang pertama tentang suatu kelahiran. Ini sih bisa tentang anak atau juga tentang kehamilan di sini ya, baik dari Gemini ataupun orang-orang terdekat Gemini ya, atau adanya hal-hal baru yang akan lahir tercipta dari dirimu seperti itu ya, juga bisa mengarah ke sana. Hal-hal yang selama ini kamu pendam, entah itu bakat, keterampilan ya, yang bisa menghasilkan suatu karya kayak gitu. Tapi nanti lebih detailnya kita akan lihat di kartu klarifikasinya ya. Itu gambaran umumnya. Lalu yang kedua di sini, Gemini juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan proteksi diri ya. Beberapa dari kamu sepertinya akan protek banget. Nah ini akan protek sekali tentang dirinya, mungkin kehidupannya, keadaannya. Apakah ada sesuatu yang mengancam Kak? Sehingga Gemini jadi ngeprotek banget kehidupannya. Nanti kita lihat juga di kartu klarifikasinya teman-teman ya. Aku juga penasaran. Why? Kenapa seorang Gemini tiba-tiba ngeprotek dirinya? Yang biasanya mungkin chill, apakah ada suatu masalah? Bisa jadi ya. Lanjut di kartu yang ketiga di sini, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan harapan. Adanya beberapa dari harapan Gemini pada akhirnya bisa diwujudkan seperti itu. Ya, apa tuh keharapannya? Nanti kita lihat juga klarifikasinya ya. Tapi sebelum aku mengklarifikasi ya, aku tuh mau sebutin dulu untuk angka keberuntungan kamu di pertengahan April. Itu ada di angka 29, angka 9, dan 38 ya. Coba nih langsung aja kita klarifikasi ya kartunya. Sorry, udah loncat duluan ya, udah nggak sabar ya. Kartunya para Gemini di sini. Oh. Gemini yang pertama, apa tuh Kak ya? Peristiwa yang berkaitan dengan sesuatu yang terlahir di sini. Hal-hal baru yang pada akhirnya terlahirkan gitu. Apakah suatu kreativitas, suatu hal yang bisa menjadi karya atau gimana? Ternyata yang terlahirkan di sini adalah seorang Gemini ya. Image loh, kalau aku lihat image baru seorang Gemini di mata orang-orang ya. Jadi ternyata yang lahir kembali, yang lahir itu adalah bukan lahir kembali ya, yang lahir yang baru lahir di pertengahan April ini adalah image baru kamu di mata orang-orang Gemini. Aku lihat di sini image baru yang seperti apa tuh Kak? Image baru bahwa seorang Gemini ini adalah orang yang baik, orang yang sangat dermawan ya, suka membantu orang lain, terus juga enggak istilahnya nggak pamrih seperti itu. Kalau nolong di sini juga nggak mikir-mikir lagi gitu, langsung tolong aja, nggak pelit ya, mau berderma, bersedekah ya. Intinya di sini untuk urusan uang di sini kayak yang nggak perlu diragukan lagi. Gemini sangat-sangat dipandang luar biasa baik kayak gitu ya. Jadi yang terlahir kembali itu citra baik, image yang baik seperti itu. Bagus banget ya. Apakah kamu banyak ngasih THR kemarin Lebaran Gemini? Karena dipandang baik sekali. Lalu yang kedua di sini, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan proteksi diri. Apa tuh Kak? Kenapa Gemini tiba-tiba ngeprotek dirinya? Apakah ada yang salah? Atau ada masalah? Gimana ini Kak ya? Aku lihat kenapa seperti ini, karena di pertengahan bulan April ini ya nih, ternyata ada hal-hal yang naik turun di sini sesungguhnya tentang kondisi finansial kamu yang masih naik turun, dan kamu merasa mungkin kamu harus menjaga kondisi keuangan kamu dengan lebih baik. Yang biasanya mungkin kamu ringan banget beli ini beli itu, kayak nggak mikir gitu ya. Maksudnya nggak terlalu banyak mikir, mungkin ngerasa bahwa semuanya stabil, semuanya baik tentang kondisi finansial. Aku rasa ada suatu masalah dalam kondisi keuangan kamu atau yang terkait dengan keuangan kamu, sehingga kamu akan jauh lebih protektif soal keuangan kamu seperti itu. Oke. Dan yang ketiga di sini, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan harapan.
adanya beberapa dari harapan Gemini yang pada akhirnya bisa diwujudkan di pertengahan bulan April ini. Nah, ini kuncinya. Harapannya seperti apa tuh, Kak? Ternyata Gemini ini harapannya simple. Kalau aku lihat beberapa sangat berharap bahwa ya tentunya ya berharap untuk kesuksesan, untuk keberhasilan, untuk segala hal yang menjadi terobosan baru seorang Gemini itu bisa benar-benar berhasil, terwujud, ide-ide baru yang bisa direalisasikan untuk menghasilkan cuan ya. Plus ditambah harapan untuk tidak berkonflik dengan siapapun. Karena kamu males banget ribet ya, kamu males banget ribet untuk punya masalah sama orang lain, kayak nggak penting gitu ya, capek juga, lebih baik fokus ngurusin kehidupan pribadi, ngapain gitu bermasalah sama orang lain. Dan itu salah satu harapan kamu juga untuk nggak bermasalah loh ya dengan orang lain seperti itu, karena kamu tuh simple, pengen hidup tenang, menikmati kehidupan sendiri ya, jadi nggak yang misuh-misuh sama orang lain gitu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Gemini di pertengahan April ada apa aja? Tentunya bisa dari ke-12 zodiak, cuma energi paling kuat datangnya ada dari Taurus, Virgo, Capricorn. Ada sesama Gemini, Libra, dan Aquarius ya. Sedangkan untuk angka keberuntungannya kamu, aku ulangi sekali lagi ya, itu bisa di angka 29, 9, dan 38. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Gemini.